Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aji Saputra dengan NIM 20090303021 dengan kelompok kecil 3.6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, gambar dari latihan soal 1. Pertama-tama, pastikan bagusnya kalian mengaktifkan OSNEP seluruhnya sebagai pembantu untuk menunjukkan bantuan gitu. Posisi misalnya dari midpoint, tengahnya dari garis, atau tengah dari lingkaran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bikin kerangka luarnya. Untuk kerangka luarnya sendiri, saya menggunakan polyline. Nah, mungkin sekalian saya menjelaskan perbedaan dari polyline dan line itu sendiri. Line sendiri itu hanya untuk objeknya untuk satu garis sendiri, sedangkan polyline nanti menjadi satu kesatuan. Jadi satu objek itu yang tidak bisa dipisah, sedangkan line itu terpisah-pisah, jadi bisa diedit secara terpisah. Nah, untuk ukuran pertama diketahui bagian atasnya 4. Klik spasi, tinggal turunkan sekitar 0,5 seperti di gambar. Nah, oh iya, kenapa saya bisa posisinya 90 derajat? Di situ saya menggunakan orto, fungsi command orto. Itu menggunakan F8. Nah, lalu selanjutnya kita kaki masuknya tadi 0,5 juga, turunnya juga 0,5, keluarnya juga 0,5. Lalu turun ke bawah 3. Nah, sudah, kita geser ke arah kiri. Kirinya tuh 4 juga. 4, masukkan 4. Ke atasnya sama dengan yang daerah masuk seperti yang di atas. Itu 0,5, 0,5, dan 0,5. Untuk masuk tinggi dan masuknya. Nah, di sini kalian bisa klik sampai tanda kotak, itu berarti titik itu bertemu. Atau kalian juga bisa masukkan dengan angka 3. Ini, sembarang aja. Itu fungsi dari juga garis bantu, mengaktifkan garis bantu itu. Selanjutnya kita membuat, sebelumnya kita end dulu, end dengan enter. Lalu kita membuat lingkaran di bagian dalam. Dan sebelumnya kita membuat garis bantunya dari 2 lingkaran kecil dan 1 besar di pusat dari gambar itu. Diketahui untuk jaraknya itu dari pinggir 0,5 dan ke 0,5. Terus enter. Lanjut lagi di bagian bawah juga 0,5. Saya juga pakai polyline di sini supaya kalau dihapus bagian yang garis tertumpuknya juga ikut terhapus. Sebenarnya tidak apa-apa sih untuk tertumpuk. Lalu setelah ini klik terlewat. 0,5, 0,5. Lalu di pusatnya itu 2
2 senti, 2 dari pinggir dan ke pusatnya, ke tengah, nah itu pas di tengah, lihat simbol lingkaran. Kalian bisa langsung masukkan, klik, atau masukkan angka 2, enter. Selanjutnya, masukkan lingkaran. Nah, untuk lingkaran sendiri, kita gunakan yang radius, karena yang diketahui di gambar itu radiusnya. Jadi menyesuaikan dari apa yang diminta. Di situ diketahui 0,25, masukkan 0,25. Bawahnya juga 0,25. Untuk pusatnya itu 1. Nah, setelah itu kalian bisa hapus garis bentuknya dengan simbol eraser di sini. Nah, klik klik sampai ada tanda silang, itu tandanya garis yang dihapus. Hapus. Oke, baru enter. Oh, kelupaan. Ini di pusat juga. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menambahkan penunjuk ukuran atau dimensionnya dengan simbol ini dimension. Kalian tinggal klik di ujung dari titik awal sampai titik akhir yang kalian inginkan, lalu tinggal tarik. Selanjutnya, lalu bawahnya juga. Sini juga ukurannya 4 senti, 4, 4. Titik ini sampai tanda petak pusat, dan pusat lingkaran, tarik. Lalu dari lingkaran ke pinggir. Nah, ini kan saya sudah atur untuk ukuran 2 angka di belakang 0 untuk ukuran dimensionnya. Untuk pengaturannya kalian bisa, eee, dengan menggunakan komen dim style. Nah, ini, kan di sini untuk mengatur untuk, eee, pengaturan untuk dimensionnya seperti, eee, angka jumlah angka di belakang koma, dan lain-lain sebagainya. Baru untuk yang radius, kalian menggunakan perintah dim radius. Nah, dim rad nah, kalian tinggal klik, pilih, posisikan, lalu gunakan dim radius untuk yang pusat, lingkaran pusatnya. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Eee,
atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwanto dengan NIM 2009036047. Klik polyline untuk membentuk garis dengan panjang 5. Ke bawah 5 cm. Ke kiri 5. Ke atas 5. Maka akan membentuk persegi. Kemudian untuk membuat lingkaran-lingkaran kita perlu menentukan titik tengah. Untuk menentukan titik tengah kita klik lagi polyline dari sudut sini ke kanan dengan panjang 0,5, ke bawah 0,5. Maka ketemulah titik pusat. Untuk membentuk lingkaran kita klik circle ini dengan dari garis dengan panjang 0,5. Kemudian lingkaran yang kedua dengan panjang 0,25. Baik, kemudian kita lanjut di lingkaran kedua. Untuk membentuk lingkaran kedua sama seperti tadi, tentukan dulu titik pusat. Sama klik polyline ke kiri dengan panjang 0,5, ke bawah 0,5. Kemudian klik circle untuk membentuk lingkaran. Circle lagi 0,25. Kemudian untuk membentuk lingkaran ketiga sama seperti tadi juga, polyline menentukan titik pusat ke atas yang panjang 0,5, ke kiri 0,5. Kemudian circle untuk membentuk lingkaran dengan jari-jari 0,5. Circle lagi dengan jari-jari 0,25. Dan lingkaran terakhir lagi tentukan titik sudut dulu, titik pusat 0,5 ke atas 0,5. Kemudian buat lingkaran circle, kemudian ini dengan jari-jari 0,5, circle lagi dengan jari-jari 0,25. Untuk menghapus ini, dari sini kita klik ini. Kemudian hapus. Sama lagi, klik ini. Kemudian hapus. Klik lagi. Kemudian hapus. Hapus. Dan untuk membentuk lingkaran terakhir ialah lingkaran besar di tengah kanan dengan panjang 2,5, ke bawah 5. Titik pusat, kemudian circle untuk membentuk lingkaran dengan jari-jari 1.
Kemudian circle lagi untuk membentuk jari-jari 1,5. Ini klik ini untuk menghapus garis. Untuk membuat garis ukuran, klik dimension, taruh di sini, ke bawah sini. Bawah. Kemudian dari titik sini, kemudian dari titik sini, dari titik sini, sini. Kemudian untuk membentuk ukuran jari-jari, ini, aduh, kalang. Oke. Klik dimension, radius dari sini, dan lagi, dengan radius untuk lingkaran yang ini. Dan untuk lingkaran yang ini klik lagi dengan dan ini. Jadi selesai. Screen. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.